Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang persepsi sosial. Yuk disimak videonya. Definisi persepsi dan persepsi sosial. Yang pertama, persepsi. Persepsi adalah suatu proses identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Persepsi merupakan peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimuli indrawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus menyebabkan miskomunikasi. Yang kedua, definisi persepsi sosial. Robbins mengemukakan bahwa persepsi sosial adalah proses dalam diri seseorang yang menunjukkan organisasi dan interpretasi terhadap kesan-kesan indrawi dalam usaha untuk memberi makna terhadap orang lain sebagai objek persepsi. B. Perbedaan persepsi individu dengan persepsi sosial. Self-perfection terjadi karena adanya stimulus atau rangsang yang berasal dari diri individu. Dalam hal ini, yang menjadi objek adalah dirinya sendiri. Proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Menurut Harvey dan Smith, seperti dikutip Widya Stuti dalam buku Psikologi Sosial, persepsi sosial adalah suatu proses membuat penilaian, judgment, atau membangun kesan, impression, mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Faktanya, ketika orang diminta untuk menggambarkan orang lain, seringkali ada lebih banyak tumpang tindih dalam deskripsi yang diberikan oleh pengamat yang sama tentang orang yang berbeda daripada deskripsi yang diberikan oleh pengamat yang berbeda tentang orang yang sama. C. Definisi dan terjadinya atribusi. 1. Definisi atribusi. Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Terjadinya atribusi. Atribusi berarti upaya kita untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku kita sendiri. A. Teori atribusi kausal Kelly. Teori ini memfokuskan diri pada pertanyaan apakah perilaku seseorang berasal dari faktor internal atau eksternal. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan, yaitu konsensus, konsistensi, dan distingsi. Ketika terdapat dua atau lebih kemungkinan faktor penyebab suatu perilaku, kita cenderung untuk mengabaikan peran salah satu dari antaranya. Hal ini dikenal sebagai suatu efek discounting. B. Teori inferensi korespondensi. Edward Jones dan koleganya mempelajari pengaruh kekuatan disposisional dan lingkungan pada atribusi kausal. Mereka menganalisa kondisi-kondisi yang memunculkan atribusi disposisional, atau apa yang mereka sebut dengan istilah inferensi korespondensi, yaitu kasus di mana pengamat memutuskan bahwa disposisi khusus dari aktor persistimuli adalah penjelasan yang cukup masuk akal bagi perilaku atau tindakan aktor. D.
Pembentukan kesan dan manajemen kesan. Pembentukan kesan. Solomon Asch, salah satu pendiri psikologi sosial eksperimental, menyatakan bahwa kita melihat seseorang dan segera setelah itu sejumlah kesan tentang karakternya terbentuk di kepala kita. Satu lirik mata, sedikit saja kata yang terucap, sudah bisa jadi kisah yang panjang lebar. Jalaluddin mengklasifikasikan pembentukan kesan dalam 3 bentuk, yaitu A. Stereotyping. Stereotyping menjelaskan tentang terjadinya Fibonacci efek dan halo efek. Fibonacci efek menunjukkan bahwa kesan pertama sangat menentukan karena kesan itulah yang menentukan kategori. Implicit personality theory. Memberikan kategori berarti membuat konsep. Setiap orang mempunyai konsepsi tersendiri tentang sifat-sifat apa berkaitan dengan sifat-sifat apa. Konsepsi ini merupakan teori yang digunakan seseorang ketika membentuk kesan tentang orang lain. Atribusi. Saat berinteraksi dengan orang lain, seringkali kita tidak hanya mengamati perilaku mereka dan dampak dari perilaku tersebut, namun kita juga mencari tahu mengapa mereka melakukan perilaku tersebut. Hal inilah yang dinamakan atribusi, yaitu proses yang menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilakunya. 2. Manajemen kesan. Psikolog sosial menamai hal ini sebagai manajemen kesan. Impressions management atau presentasi diri, self presentation. Manajemen kesan adalah upaya agar dapat membentuk kesan yang baik terhadap orang lain. Ada banyak strategi yang bisa digunakan dalam manajemen kesan. Strategi tersebut dapat digolongkan dalam 2 kategori besar. Self-engagement, yaitu usaha yang meningkatkan daya tarik diri terhadap orang lain. Dan other engagement, yaitu usaha untuk membuat orang lain yang dituju merasa nyaman dalam berbagai cara atau usaha untuk memunculkan mood atau reaksi positif pada orang lain. Strategi self-engagement meliputi berbagai strategi khusus dalam upaya meningkatkan penampilan fisik seseorang, baik secara fisik maupun secara profesional. Penampilan fisik berkaitan dengan daya tarik penampilan dan fisik seseorang, sedangkan penampilan profesional berkaitan dengan perawatan diri, pakaian yang pantas, dan kebersihan diri. Strategi atau taktik manajemen kesan lainnya yang cukup besar dikenal dengan other engagement. Dalam strategi ini, individu memanfaatkan berbagai macam strategi untuk menimbulkan suasana hati dan reaksi positif dari orang yang dituju. Orang yang menggunakan taktik manajemen kesan dengan sukses kemungkinan memiliki kecakapan sosial yang lebih tinggi daripada orang yang tidak sukses menggunakannya. Dalam penelitian lainnya, Baron 1986 didapatkan hasil bahwa menggunakan terlalu banyak taktik manajemen kesan yang berbeda, terutama terlalu banyak memberikan pujian untuk orang lain, dapat menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan alih-alih meningkatkan rasa senang dan penilaian yang lebih tinggi. Meski taktik manajemen kesan sering berhasil, hal tersebut tidaklah selalu demikian, dan terkadang bahkan dapat menjadi bumerang yang mempengaruhi secara negatif reaksi orang yang kita gunakan terhadapnya. Tahapan terbentuknya persepsi sosial. Persepsi manusia atau sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial
dan kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya. Ada beberapa prinsip penting mengenai persepsi sosial, yaitu 1. Persepsi berdasarkan pengalaman, yaitu persepsi manusia terhadap seorang objek atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu. Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu, mereka berkaitan dengan orang, objek atau kejadian yang serupa. 2. Persepsi bersifat selektif. Setiap manusia sering mendapatkan rangsangan indrawi. Atensi kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut. 3. Persepsi bersifat dugaan. Terjadi karena data yang kita peroleh mengenai objek tidak pernah lengkap, sehingga proses persepsi yang bersifat dugaan ini memungkinkan kita menafsirkan suatu objek dengan makna yang lebih lengkap dari suatu sudut pandang manapun. 4. Persepsi bersifat evaluatif. Artinya, kebanyakan dari kita mengatakan bahwa apa yang kita persepsikan itu adalah suatu yang nyata. Akan tetapi terkadang alat-alat indera dan persepsi kita menipu kita sehingga kita juga ragu beberapa dekat persepsi kita dengan realitas sebenarnya. 5. Persepsi bersifat kontekstual. Maksudnya bahwa dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek, atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi struktur kognitif. Pengharap oleh karenanya juga persepsi kita. Dari beberapa penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa kita terkadang melakukan kekeliruan dalam mempersepsikan lingkungan fisik. Kondisi mempengaruhi kita terhadap suatu benda. F. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi. Menurut Robinson, faktor pelaku persepsi dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan pengharap. Faktor lain yang menentukan persepsi adalah umur, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Faktor yang mempengaruhi persepsi salah satunya adalah pihak pelaku persepsi itu sendiri. Di antara karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi adalah sikap, motif, kepentingan, atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharap. Berapa contoh faktor? 1. Sikap. Setiap individu melihat hal yang sama, tetapi mereka akan menafsirkannya secara berbeda. 2. Motif. Kebutuhan yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi mereka. Ini diperlihatkan dalam riset mengenai rasa lapar. 3. Kepentingan atau minat. Karena kepentingan setiap individu berbeda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan orang lain. 4. Pengalaman masa lalu. Seseorang yang mengalami peristiwa yang belum pernah dialami sebelumnya akan lebih mencolok daripada pernah dialami di masa lalu. Pengharap. Dapat menyimpangkan persepsi seseorang dalam melihat apa yang orang harapkan. Selesai sudah pembahasan tentang persepsi sosial. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.